Selamat pagi Overcomer Church buat servis hari Sabtu dan Minggu. Ada beberapa pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya pada waktu saya sedang perjalanan untuk saya refreshing atau liburan. Ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya dan itu membekas di hati saya pada waktu saya sedang membaca buku Hard Lesson. Saudara, disebutnya di sini dikatakan ada sebuah analogi dua tipe hamba yang terluka. Saudara, saya percaya Anda juga pernah membaca buku ini, tapi saya mau membagikan sekali lagi. Dan ada hubungannya dengan pada waktu saya menyiapkan firman, Tuhan mengajarkan begitu banyak mengapa Yusuf yang dipilih. Kita seringkali berpikir, kenapa si A yang dipilih bukan si B? Kita berpikir Tuhan itu istilah kasarnya sangat subjektif. Tuhan itu mungkin like or dislike. Tapi seringkali yang menentukan itu adalah kita, bukan Tuhan. Nah, saudara Overcomer, ada satu analogi yang luar biasa, dua tipe hamba yang terluka. Jadi ada dua orang yang, seperti kita pernah baca, dua orang yang sama-sama terluka dan hampir mati. Nah, di buku ini dikatakan, mereka diamuk masa, pakaian dikoyakan, dipaksa dan ditarik keluar dari kota tersebut. Setelah ditarik dari kota itu, orang-orang tersebut membuang ludah dan menghempaskan debu ke atas kedua orang ini sebagai tanda penghinaan dan kenajisan. Dan mereka sama-sama berespon kepada ada satu tuan dalam analogi penglihatan tersebut. Ada satu tuan yang lewat di depan mereka dan berkata, Tuhan tolonglah kami, bantulah kami. Dan di situ dikatakan di dalam penglihatan tersebut, Tuhan itu berkata, maka Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Saya akan singkat saja. Dan orang yang pertama setelah dikasih ngindap di dalam rumah Tuhan itu, karena orang Tuhan itu sangat punya belas kasihan, karena harusnya orang ini mati dan ditolong. Tapi ada yang unik, saudara. Kadang-kadang kita nggak pernah, pada waktu kita terluka, pada waktu kita di awal mengikut Tuhan, atau melayani di Overcomer, atau berjemaat di Overcomer, mungkin 1 tahun pertama, pada waktu benih pertama, kedua itu menyala, dan kita penuh dengan ucapan syukur. Tapi seringkali pada waktu berlalu, kita mempunyai respon seperti hamba yang pertama. Saya akan bacakan kepada saudara apa respon dari hamba yang pertama. Ketika orang pertama itu dijadikan hamba pertama itu bekerja dengan terpaksa dan dengan berat hati. Saudara, kalau benih pertama yang disebut benih dari mana kita berasal itu mulai redup. Dan kita mulai overvalue diri kita. Artinya gini, kalau saya nggak di sini, saya bisa lebih sukses. Kalau saya nggak di sini, saya tuh bisa lebih hebat. Atau misalnya kita berpikir, Tuhan ini nggak pengen saya ini bahagia. Tuhan ini nggak pengen saya ini menikmati semuanya. Maka tanpa sadar kita akan mulai jatuh di dalam tanda kutip kegagalan hamba yang pertama. Hamba yang pertama ini berkata dengan mengalami jiwanya mulai sesak dan terpaksa dengan berat hati. Ia melakukan tugasnya dengan keluh kesah. Saya mau bertanya kepada saudara, kalau Selasa doa atau Rabu Anda homecoming atau komsel atau Sabtu dan Minggu, apakah saudara mulai merasakan seperti yang hamba pertama ini rasakan ataukah sebaliknya? Jawabannya ada di setiap kita. Apakah kita menjaga benih pertama itu dengan baik? Benih kedua dengan apa? Dengan terus mengingat dari mana kita diambil. Saya pada waktu saya membaca ini, saya berkata gini, Tuhan, sungguh akulah orang yang pernah ditimpukin tanda kutip karena kehinaan dan kenajisan. Dan begitu banyak orang membuang hidup saya. Karena apa? Itulah kenapa Tuhan dan Raja segala raja memberikan belas kasihannya buat hidup saya. Dan di sini ada sesuatu yang menarik, saudara. Pada waktu hari upahan itu datang, hamba pertama diberikan upah yang cukup dan hamba pertama menjadi kesal dan berpikir. Perhatikan, kesal dan berpikir, lebih baik aku kembali ke hidupku yang lama. Saudara, setan itu paling ahli membuat saudara membandingkan hidupmu yang sekarang dengan yang lama. Sehingga Anda akan mulai kesal ikut Tuhan. Anda akan mulai berpikir kepada kehidupan yang lama. Karena apa yang keluar di pikiran saudara, seringkali itu keluar dari hati saudara. Ya.
Dan setan suka seringkali berkata, kok ikut Tuhan nggak maju? Kok ikut Tuhan ke gereja terus? Atau apapun, kok ikut Tuhan belum dipulihkan? Saudara, jangan sampai benih yang jahat ini ada dalam hidup kita. Padahal kalau kita ingat, kalau Tuhan nggak tolong kita lahir baru, dipilih sebagai anak raja segala raja, kita hari ini di mana? Gitu. Itu hal yang sepele. Dan itu hal yang sederhana yang saya jaga sampai hari ini. Ya. Jadi pada waktu saudara direndahkan, saudara mengalami perjalanan hamba, Anda nggak merasa Anda tuh harga dirinya hilang. Karena memang dari awal kita tanda kutip, kalau bukan Tuhan, kita nggak punya harga diri. Tadi dikatakan di penglihatan, tadi di buku ini, kita tuh harusnya dilempari dalam kehinaan dan kenajisan dan segala macam yang kotor. Jubah kita terkoyak, nggak ada yang kita pertahankan. Dan saya selalu melihat diri saya seperti itu. Jadi pada waktu kita harus melayani, bekerja keras buat Tuhan, melayani tanpa melihat upah. Karena upah saya aja adalah Tuhan memberikan saya kerjaan dan dipakai dalam kerajaan Allah, itu upah saya gitu loh. Jadi nggak mati aja udah bersyukur saya, saudara. Dan dikatakan gini, di tempat ini aku hanya diperbudak. Perhatikan baik-baik. Lalu hamba pertama itu akhirnya meninggalkan tuannya itu. Dan kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, ada juga hamba yang kedua, sama-sama hampir mati. Sama-sama hampir tidak punya masa depan. Tapi hamba kedua ini bersukacita dan mengasihi tuannya. Ia bekerja sangat keras dengan ucapan syukur. Hamba kedua tersebut berpikir, baik sekali tuanku ini. Perhatikan, baik sekali tuanku ini. Jika aku tidak dipungut, maka aku sudah mati. Dan biarlah aku bekerja menjadi seorang hamba tanpa upahan. Penting sekali dalam hidup kita melayani dan berjemaat di Overcomer itu punya pikiran, aku di sini tuh tanpa upahan. Karena upahku adalah dipungut, padahal aku harusnya mati. Itu udah lebih dari cukup. Untuk kita tidak melakukan pelayanan, berjemaat, Selasa doa, Rabu atau pasukan doa Jumat atau Sabtu, tanpa terpaksa. Dan itu buat saya bisa bekerja keras buat Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Gitu. Dan pada waktu itu tuan hamba yang kedua itu juga memberikan waktu untuk memberikan upah. Tetapi hamba yang kedua ini berkata, Tuan, biarkan aku menjadi hamba bagimu tanpa upahan. Itulah yang disebut kemurnian. Lewat engkau sudah menolongku, mengobatiku, memberikan aku pakaian, memberikan aku tempat tinggal, makanan yang cukup. Bagiku itu sudah cukup bagiku. Melihat hal itu, tuannya tersentuh hatinya. Lalu Tuhan itu mulai mempercayai semua kepunyaannya kepada hamba kedua itu. Bukan cuma mempercayakan hartanya. Apa yang dia percayakan. Dan mengasihi hamba itu seperti seorang anaknya. Jadi apakah ada yang sia-sia di dalam ikut doa, melayani Tuhan, atau mengajak jiwa, atau istilah kasarnya 70% hidup kita itu tersedot di dalam rumah Tuhan. Gak ada yang sia-sia. Karena kalau nggak tersedot di rumah Tuhan, kita mungkin cuman istilah kasarnya, misalnya kita hari Selasa nggak ikut doa, paling kita cuma nonton, main IG. Tapi lihat Tuhan berikan kesempatan dan kehormatan untuk mendekat kepada Dia. Bukankah itu sebuah kehormatan? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada gembala atau kepada saya berkata gini, itulah dua respon yang seringkali aku temui di gereja Overcomer. Hamba pertama selalu merasa layak menerima lebih. Ini yang membuat saudara letih di dalam pertandingan iman. Kalau doa belum dijawab, Anda berpikir, kan udah pelayanan. Gitu. Dan seringkali kita, pada waktu kita belum tidak mendapat buah dalam hidup ini, kita berpikir, kan udah berdoa. Tapi lihat hamba yang kedua. Dia tidak pernah bisa merasa layak untuk menerima lebih dari tuannya. Nah, kalau Anda sudah menjadi beban dan menjadi sesak di dalam mengikut Tuhan, di dalam doa, tanpa sebuah kemurnian dan kerelaan lagi, coba cek deh. Jangan-jangan Anda berpikir pelayanan itu membuat saudara doanya cepat dijawab. Ikut Tuhan membuat saudara berkata, apa yang kamu mau pasti dikasih. No, pelayanan bukan untuk itu. Pelayanan adalah sebuah kehormatan. Di mana kita dibawa mendekat, orang-orang bodoh seperti saya dan saudara bisa melayani di rumah Raja segala Raja.
Dan di sini dikatakan, padahal ia lupa jika aku tidak tolong, maka ia mati di dalam dosanya. Ia lupa bahwa aku yang menyembuhkan semua lukanya. Saya udah menjadi pemandangan yang umum. Ada begitu banyak orang yang di awal datang ke Overcomer, mungkin terluka oleh keluarga, miskin, ngekos, broken life, broken relationship. Ada juga yang sakit. Tapi lihat hari ini, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, Tuhan juga memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Hingga ketika ia berpikir sudah cukup indah, ia meninggalkanku. Pada waktu saya baca ini, saya berkata dan saya menangis di pesawat. Saya bilang ini, Tuhan, jangan pernah itu aku. Jangan pernah itu aku. Dan melukai hatiku dengan kesombongan dan bangkit menjadi pemberontak. Saudara menjadi pemberontak bukan seringkali keluar gereja atau nunjuk-nunjuk saya. Mungkin saudara nggak akan berani. Tapi pada waktu 15 benih yang Tuhan bukakan buat gereja Overcomer untuk Tuhan bersihkan itu, Anda tidak kebaskan dan Anda biarkan itu bertumbuh dalam hidup saudara. Ya, benih kesombongan, siapa yang lebih besar, penghakiman, menganggap remeh. Dan Anda bisa benih keterikatan, kejahatan masa lalu, kesuaman, keletihan, dan begitu banyak benih yang Tuhan bukakan di tahun ini untuk kita kalahkan bersama-sama. Dan itu dibersihkan hari lepas hari. Jangan pernah berpikir pemberontak itu secara secara open space gitu. No. Semua dimulai dari hal kecil. Oke. Dan yang kedua, tetapi hamba yang kedua berkata gini, ia tahu bahwa jika ia tidak ditolong olehku, ia akan mati. Sehingga yang timbul adalah ucapan syukur, sukacita, dan cinta kepadaku. Bahkan ia rela melakukan pekerjaan apapun. Ia bahkan rela melakukan pekerjaan apapun. Ya, saya seringkali lihat kalau saudara punya pembantu rumah tangga, saat dia pertama 2 bulan bekerja, dia rela melakukan apapun. Tapi lihat pada waktu 2 tahun, kadang-kadang disuruh bikin kopi, mulai cemberut. Ini contoh. Disuruh siram tanaman, mulai menunda-nunda. Saudara, seringkali kita seperti itu. Waktu menunjukkan siapa kita. Dan dikatakan begini, dan ia tidak pernah meminta upah apapun daripadaku. Hamba kedua itu selalu bergantung kepadaku. Dan Tuhan berkata kepada pendoa ini, hambaku, hamba Overcomer, kau sudah melihat 2 contoh itu. Dan Tuhan berkata, pilihlah jadi hamba, mau pilih hamba yang pertama atau kedua. Jadilah hamba yang bisa dipercayai, kata Tuhan. Overcomer, saya akan, apa yang dari buku analogi ini ternyata ada di firman Tuhan. Ada seorang jenderal Tuhan yang bernama Yusuf. Coba kita lihat apa yang membuat Yusuf ini begitu spesial. I really wondering, apakah Tuhan memilih seseorang like a roulette? Tiba-tiba nomornya dikocok, tiba-tiba keluar nama Christian, atau nama Rio, atau nama Berry Pratna. Atau dia melihat respon hati kita. Tuhan itu selalu, kalau Roh Kudus hadir di Overcomer, dia selalu berkata, aku melihat jauh yang di dalam, yang seringkali kita juga nggak lihat. Makanya, saudara, Yusuf ini menjadi pembelajaran hati yang luar biasa. Ya, di sini ada beberapa orang, jadi saya kayak khotbah sama jemaat, karena kalau khotbah kayak sendiri kayak khotbah sama tembok, saudara. Nah, dikatakan begini, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kenapa dia mendapat kasih tuannya? Kenapa beberapa orang mendapat favor dan mendapat hati tuannya? Why? Apa karena dia skillful? No. Kita perhatikan baik-baik. Dan ia boleh melayani Potifar, kata Alkitab. Sama nggak seperti Overcomer? Dari budak boleh melayani Tuhan, Elohim, Yeshua HaMashiach, Potifar. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Lihat saudara, pada waktu saudara diberikan kuasa, akan terlihat sekali siapa saudara. Saudara, seringkali di dalam Overcomer saya melihat begitu banyak jenis orang dan jenis pelayan. Ada yang baru dipercayakan setahun dan terlihatlah siapa dia sesungguhnya. Ada yang dipercayakan baru 2 bulan, terlihatlah siapa sesungguhnya. Tapi juga ada yang dipercayakan bertahun-tahun, dan saya melihat dia makin menjadi emas yang indah di hadapan Tuhan. Walaupun gak banyak yang melihat. Saudara, pertandingan hamba di Overcomer bukan pertandingan yang mudah.
Karena seringkali kita harus memangkas setiap apa yang namanya 15 benih yang setan taruh dan seringkali setan tiupkan di dalam jiwa dan telinga dan mata dan pikiran kita. Dan saya yakin pada waktu Yusuf dipilih Tuhan, dia juga mengalami hal yang sama. Pada waktu dia diberi kuasa, dia bisa berkata kepada siapa saudara-saudaranya siapa yang lebih besar. Pada waktu dia diberikan kuasa oleh tuannya, dia bisa berkata, I'm better than you. Pada waktu dia diberikan kuasa, dia bisa menghakimi kepada 10 saudara yang menjebloskan dia kepada lubang sumur itu. Dan pada waktu dia di dalam penjara dan dijadikan budak, dia bisa kalah dengan roh ketidakpercayaan atau benih ketidakpercayaan. Di mana Elohim? Di mana jubah maha indah itu? Dan dia bisa menganggap remeh. Saat Potifar nggak ada, bisa aja dia tidur dengan istrinya. Atau dia mungkin pada waktu Potifar tidak ada, bisa aja dia nggak kerja seperti yang harusnya Potifar mau. Karena hari itu nggak ada CCTV. Buat informasi saudara, CCTV-nya adalah mata Elohim sendiri, mata surga sendiri yang melihat dia. Dan bisa juga hari itu Yusuf bermuka dua kan? Karena kan nggak ada CCTV. Nobody see him. Dan ada juga pada waktu orang diberikan kuasa, orang itu begitu gampang familiarity dan mengabaikan. Jadi satu ayat ini diberikan kuasa atas rumahnya bisa memunculkan siapa kita. Satu. Coba orang miskin kamu berikan kuasa. Ada yang langsung foya-foya. Ingat pada waktu ada acara di TV, ada orang miskin yang dikasih uang kaget. Ada yang dibelinya tuh nggak apa saudara? HP, baju, semuanya. Saudara, itu seringkali kuasa itu seperti uang kaget. Memunculkan siapa saya dan saudara. Seringkali orang pengen cepat-cepat dipercayakan dalam pelayanan. Itu kuasa loh. Tapi seringkali ada di banyak yang saya ngalamin selama 15 tahun pelayanan di Overcomer, 30 tahun saya ikut Tuhan. Ada begitu banyak orang terkaget-kaget karena diberi kuasa. Jadi Yusuf bisa aja berkata begini, bergantung kepada karunia. Yusuf bisa aja seringkali pada waktu jadi budak, dia punya benih keletihan. Namanya budak. Budak tuh nggak jelas karena udah dibeli. Tubuhnya, hidupnya, masa depannya tuh dibeli. Dan upahnya itu nggak bisa minta, nggak bisa nego kayak ke Human Resource Development gitu, atau SDM, nggak bisa. Kalau hari itu pengen cuma dikasih mungkin 1 perak, ya 1 perak dia harus terima apa adanya. Dan juga dikatakan, di sini dikatakan begini, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Nah, coba Anda pikir baik-baik. Kalau semua kemuliaan Tuhan, semua the power to get wealth itu diserahkan di tangan saudara. Saya saja harus ngeri sama diri saya sendiri. Kalau saya berubah. Kalau saya menggunakan otoritas semau saya. Saudara. Tapi Alkitab katakan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Ini adalah favor. Tapi kalau saya melihat lebih dari favor Tuhan, ini adalah ujian buat Yusuf. Karena tidak semua orang kuat pada waktu diserahkan seluruh milik Tuhan. Berkat, keluarga, pernikahan, pelayanan. Ada yang pada waktu tadi seperti hamba yang pertama, setelah dikasih yang dia mau, Alkitab di buku ini dikatakan apa? Dia mulai menjadi sombong. Dia mulai meninggalkan tuannya sebagai sumbernya. Dia mulai nggak tahu diri, saudara. So, kalau saya katakan, orang mengejar supaya Tuhan menyerahkan seluruhnya kepada kita. Tapi ternyata itu adalah ujian surga. Karena saya melihat tanpa kapasitas karakter, maka itu akan menjadi bumerang bagi Yusuf. Diserahkan seluruh miliknya. Tangkap ya saudara ya. Dan dikatakan gini, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah Yusuf. Rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara, kalau pada waktu hari ini engkau menjadi jemaat, menjadi pendoa, apakah Overcomer diberkati karena saudara? Itu pertanyaan. Pada waktu saudara pelayanan di cell group, di ladang, 3 DNA, pasukan doa.
Apakah karena ada saudara Tuhan bergerak, surga memberkati gereja ini, atau sebaliknya? Karena ada saudara, maka Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Karena seringkali ada hamba yang tidak bisa dipercaya, malah mengotori rumah tuannya. Saudara, saya berdoa, karena saudara ada di Overcomer, gereja ini diberkati. Karena ada saudara di 3DND, penginjil-penginjil dibangkitkan. Karena ada saudara di Overcomer, maka keluarga-keluarga dimenangkan. Karena ada saudara di Overcomer, maka ada begitu banyak generasi yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Itu bermunculan di gereja Overcomer di 6 ladang. Saya berdoa, saudara ditempatkan Tuhan di Overcomer. Apakah gereja ini akan makin diberkati? Atau sebaliknya? Sekali lagi, responmu menentukan. Nah, di sini dikatakan juga, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. That's powerful sekali. Cuman karena satu orang yang namanya Yusuf. Ya. Dan dikatakan begini sekali lagi di ayat 8 sampai 10. Segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Berkali-kali statement itu keluar. Orang kepingin kapan dipercayakan. Orang berpikir kapan dipercayakan anak, pernikahan, keuangan, karir, semuanya. Masalahnya bukan kapan. Kalau itu datang ke kamu, saya sudah lihat begitu banyak tipe manusia orang di dalam gereja dan pelayanan. Baru dikasih anak. Dan mulai tanda kutip, mulai menyenangkan anak melebihi menyenangkan sang pemberi. Baru dikasih karir, mulai pakai uangnya untuk hal-hal yang kotor. Memakai matanya untuk hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan. Memakai pikirannya untuk hal-hal yang bagaimana dia to make more. Tapi kehilangan apa yang namanya panggilan ilahi dan mengejar position. Saya pernah bagikan, your position is not your calling. It's not your destination. It's not your purpose yang dari surga. Itu cuma sekedar fasilitas surga. Dan Yusuf tahu ini. Makanya semua kekuasaan, kata Alkitab, 3 kali dikatakan. Dan semua diberikan. Gak pernah masuk di hati Yusuf. Dia tahu dari awal. Itu semua cuman posisi. Dan bukan tujuan Allah yang sebenarnya. Dan dikatakan begini. Pada waktu saudara dipercayakan banyak hal. Coba cek. Ada orang yang sudah diberkati. Misalnya saudara one day Anda yang single, Anda menikah, Anda diberkati dengan pernikahan yang begitu indah, istri yang dari Tuhan atau suami yang dari Tuhan. Apakah itu membuat hatimu padam? Atau membuat hatimu sebaliknya? Bahwa itu dari Tuhan. Aku akan berikan seluruh pernikahanku bagi raja segala raja. Aku akan membangun generasi orang-orang yang menikah lebih lagi dengan melihat teladanku. Bagaimana mengikut Tuhan, gigih dan melayani Tuhan dari single sampai menikah sampai punya anak. Atau itu redup di umur-umur tertentu. Pada waktu engkau diberkati Tuhan begitu rupa, diberikan segala kuasa, kenyamanan di rumah dan di ladang. Di rumah dan di ladang. Tapi lihat kenapa sekali lagi Tuhan memilih Yusuf. Dan dikatakan begini, dengan bantuanku, Tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Lihat saudara, Yusuf ini punya tali kesamaan. Artinya Potifar ada, tanpa Potifar ada, semua kerjaan begitu luar biasa beres sama Yusuf. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Menjadi hamba yang bisa dipercaya. Nggak ada lagi Alkitab katakan agenda Yusuf. Cuman agenda Potifar. Agenda Bapak di surga. Dan itu yang saya tanamkan dalam hidup saya. Nggak ada yang namanya Overcomer buat nama Berry lebih besar. Atau A atau B, saya tidak mau menggunakan apa yang namanya suara Tuhan, pelayanan untuk membuat saya menarik uang dari saudara atau membuat saudara saya lebih dihormati. Itu tidak ada di hati saya. Saya terus setiap hari minta Tuhan bersihkan. Apalagi di bulan kekudusan Allah melanda Overcomer. Di mana di balik kekudusan ada perubahan nasib. Di balik kekudusan ada privilege.
untuk di mana semua benih jahat dalam hidup saya, Tuhan yang bakar, bukan dengan kuat dan gagah saya. Saya challenge saudara di bulan Januari ini, ayo berlomba ke mezbah Tuhan. Untuk Tuhan bersihkan 15 benih itu di dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan di sini dikatakan, Yusuf sadar ini, di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, artinya Potifar. Dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin, ini yang luar biasa saudara. Pada waktu semua kekuasaan masuk ke dalam hidupnya, semua privilege, kenyamanan, kuasa, semua. Apa yang dia lakukan? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Karena apa yang dikatakan gini, dikatakan apa yang dipikirkan Yusuf, dengan bantuan Tuanku tidak lagi mengatur apa yang di rumah ini dan yang menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar daripadaku. Semuanya diserahkan kepadaku. Dan ini yang luar biasa. Yusuf melakukan yang tadi hamba yang kedua tadi. Bahwa kalau dia tidak diangkat Potifar, itu nggak pernah datang. Kekuasaan, privilege, semua berkat tidak akan datang. Dan inilah yang disebut hamba yang dipercaya. Yusuf ini memang spesial. Ini orang yang luar biasa. Dan ini yang dikatakan, mungkin Anda berpikir, oh itu kan perjinahan, oh itu kan sesuatu yang kelihatan. Saudara, Potifar kita, istri Potifar kita itu berbeda-beda. Ada yang setan ngebujuknya bukan cuma sekedar perjinahan. Ada yang hari Selasa ngapain sih doa terus? Itu istri Potifar saudara. Ada yang pada waktu uang gaji naik dan ditawarin bos, kalau kamu bisa kerja Sabtu Minggu atau nggak pelayanan, kamu akan aku doublein gajinya. Itu istri Potifar saudara. Setan ini pengen tidur dengan saudara. Dengan caranya masing-masing. Ada yang ingin tidur dengan pikiranmu. Ada yang ingin tidur dengan matamu. Ada yang tidur dengan telingamu. Setiap orang berbeda. Ada yang keluarga, istri Potifarnya berbeda. Misalnya kamu lihat anakmu misalnya lagi tidur hari Minggu pagi karena kamu kasihan, udahlah kita online aja. Itu istri Potifarmu. Setiap orang akan berbeda-beda. Hamba Tuhan juga punya tanda kutip istri Potifarnya masing-masing. Apakah kita cuma bangun gereja untuk cuma sekedar kenyamanan dan membangun tahta? Itu istri Potifar saya. Ada juga yang pelayan istri Potifarnya adalah pengen dihargai, pengen punya nama. Atau Anda yang bekerja di dalam membangun karir. Di mana bosmu berkata kalau kamu tidak Selasa lembur, Rabu lembur, pasti jam-jam ilahi itu saudara. Atau Sabtu lembur, atau Minggu lembur, saya double up your salary. Itu istri Potifar saudara. Tapi lihat, seorang Yusuf berkata no. Dengan segala konsekuensinya. Saudara, di dalam memilih ikut Tuhan, Anda jangan berpikir, oh nggak akan ada konsekuensi. Selalu ada konsekuensi. Kalian, saudara tahu apa upah Yusuf dari menolak istri Potifar itu? Penjara. Seringkali, dengan Anda menolak istri Potifar, harganya apa? Gajimu nggak naik. Papa mamamu makin marah-marah. Bahkan saudara, saya pernah dengar ada orang tua menyuruh anaknya tanda kutip rusak ke clubbing daripada ke gereja. Anda bisa bayangin. Atau setiap orang berbeda-beda. Setiap saudara pada waktu menolak, seringkali kita sebagai anak Tuhan, udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita berpikir, oh kalau saya menolak istri Potifar, Tuhan memberkati. Apakah Tuhan memberkati Yusuf? Enggak. Alkitab katakan setelah itu Yusuf dijebloskan ke penjara. Saudara, itu kenapa Yusuf dipilih? Ini adalah raja yang sejati buat saya pribadi. Jadi kalau Anda mau jadi pasukan 3 DND, pelajarilah Yusuf. Pada waktu gembalamu tidak ada, apakah saudara bisa dipercaya? Pada waktu istri Potifar dikirim setan untuk seducing saudara, apakah sudah bisa dipercaya? Pada waktu Potifar mempercayakan kuasanya, apakah sudah Alkitab katakan dia bekerja keras? Dikatakan di buku analogi tadi yang Tuhan bukakan. Apakah Anda berpikir kalau Anda menolak istri Potifar, Anda malah diberkati? Enggak, seringkali enggak.
Tapi itulah rahasia surga. Tuhan pengen lihat apa yang di dalam hati saudara dan hati saya. Saudara, 15 tahun saya melayani Tuhan di Overcomer. Apalagi di Heaven Invasion, saya tidak memposisikan diri saya sebagai pemilik. Saya memposisikan diri saya cuma sebagai batu pijakan untuk melihat Overcomer menjadi gereja penggenap. Melihat kedatangan Tuhan kedua kali. Dan seringkali di dalam perjalanan rohani saya harus terus mengingatkan diri saya. Kenapa? Entah itu pendeta, usher, jemaat, sekolah minggu. Setiap kita itu masih manusia. Kita punya kecenderungan untuk hatinya berubah. Itu kenapa kita punya pertandingan iman yang sama, saudara. Apalagi yang khotbah lebih banyak dituntut. Tanpa saudara, saya nggak bisa berdiri hari ini. Tanpa doa saudara, Yusuf di Overcomer nggak bisa berdiri. Itu kenapa hari Selasa doa bukan cuma sekedar doa 2 jam. Keringetan, lompat-lompat 500 kalori. Atau kita terpaksa baru Selasa doa, Rabu udah komsel lagi. Jangkau jiwa lagi. Apakah itu menyesakan saudara? Saya berdoa, kalau engkau menolak istri Potifar upahmu penjara, would you happy? Would you do it? Ataukah Anda mulai berkata, kok menolak istri Potifar malah upahnya penjara? Sekali lagi, sebagai gembala saya tidak bisa menjanjikan kehidupan yang sempurna dan bahagia. Tapi for sure untuk saya mau katakan, surga tidak pernah berhutang. Tuhan memilih Yusuf untuk sesuatu. Dan saya percaya Anda dipilih Tuhan ke Overcomer untuk sebuah tujuan yang melebihi apapun. Yang hari ini saudara rasakan, yang hari ini mungkin matamu belum lihat, pikiranmu belum timbul, telingamu belum dengar. Itulah yang sebenarnya yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Buat orang-orang yang tulus mencintai, mengasihi Tuhan. Pelajari analogi tadi, saya percaya itu akan mengubah hati saya dan hati saudara. Oke, selamat Pesta Tuhan Overcomer. Tuhan memberkati saudara. Amin, amin, and amin.